Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kamu? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya gak gampang marah-marah. Dan kamu bisa terus diberikan kesempatan untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali lagi. Ayo kita membahas kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kali ini aku pengen ngebahas dari bidang ilmu administrasi dan kepegawaian. Nah, ini penting nih buat para PNS atau orang-orang yang mau jadi PNS atau orang-orang yang mau mulai masuk ke dunia kerja, paling nggak tahu istilah-istilah dalam dunia administrasi dan kepegawaian. Ini dia, khusus untuk ARD juga perlu nih, ya kan? Ya. Ini adalah istilah-istilah dalam bidang ilmu administrasi dan kepegawaian di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo kita pelajari sama-sama. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, sebelum lebih lanjut kita membahas istilah-istilah atau kata-kata yang berasal dari bidang ilmu administrasi dan kepegawaian, ada baiknya kita pelajari dulu tuh tentang apa itu administrasi dan apa itu kepegawaian, ya kan? Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ini dia. Administrasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Jadi dia lebih spesifik ke organisasinya kalau administrasi ya. Atau yang kedua, administrasi juga memiliki pengertian usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, kegiatan kantor dan tata usaha. Yang kelima, administrasi juga memiliki pengertian pemerintah atau lembaga pemerintah. Nah, itu dia. Jadi administrasi ini lebih fokus ke bagaimana organisasinya itu, baik itu dari sisi cara, tujuan, serta berkaitan dengan penyelenggaraannya dan kegiatan kantor tata usahanya dan segala macam istilah-istilah lain yang berkaitan dengan organisasi, baik itu pemerintahan, lembaga pemerintah ataupun swasta yang bukan yang non kepemerintahan. Nah, itu adalah administrasi gitu. Jadi udah pada paham administrasi? Nah, kita bahas selanjutnya tentang kepegawaian. Nah, istilah kepegawaian ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pegawai. Ya lah kan, udah jelas. Kalau tadi administrasi berhubungan sama organisasinya, nah kepegawaian ini berhubungan sama pegawainya, orang-orang yang menjalankan organisasi tersebut, baik itu pemerintahan maupun non kepemerintahan. Nah, itu dia diurus sama bidang ilmu administrasi dan kepegawaian. Oke, kali ini ayo kita masuk lebih lanjut ke kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari bidang ilmu administrasi dan kepegawaian yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo. Oke, istilah pertama yang berasal dari bidang ilmu administrasi dan kepegawaian ada yang disebut dengan adoptif. Adoptif ini secara umum mungkin kita udah sering dengar kayak adopsi atau mengambil sesuatu yang secara legal yang bukan milik kita menjadi milik kita, itu adopsi kan, contohnya kayak anak atau segala macam. Nah, adoptif ini dalam bidang ilmu administrasi sendiri artinya adalah mengenai penyerahan suatu urusan dilakukan dengan undang-undang yang memuat syarat bahwa penyerahan hanya direalisasikan terhadap daerah yang menyatakan sanggup untuk menerima urusan ini gitu. Jadi kurang lebih kayak sebuah tugas yang diberikan kepada berbagai daerah, yang mana daerah tersebut hanya daerah-daerah saja yang sanggup aja untuk melaksanakannya. Jadi pengambil alihan sebuah tugas dari satu daerah ke daerah yang lain. Contohnya kayak misalnya dari pusat ke daerah, tapi daerah-daerah yang sanggup aja itu diregulasi atau diatur di dalam sebuah undang-undang yang memenuhi syarat tersebut. Itu disebut dengan adoptif dalam bidang ilmu administrasi. Sekali lagi, adoptif dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengenai penyerahan suatu urusan dilakukan dengan undang-undang yang memuat syarat bahwa penyerahan hanya direalisasi terhadap daerah yang menyatakan sanggup untuk menerima urusan tersebut. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan agen. Nah, agen ini seperti yang kita bahas di bidang ilmu ekonomi juga ada artinya ya di bidang ilmu ekonomi. Juga secara umum dalam bidang biologi juga ada, dalam bidang seni juga ada, dalam bidang ilmu kimia bahkan juga ada. Agen ini punya banyak pengertian, tapi hanya akan kita bahas dalam bidang ilmu administrasi saja. Karena di bidang-bidang ilmu yang lain nanti kita akan bahas di konten selanjutnya.
Oke, administrasi dalam bidang agen dalam bidang ilmu administrasi artinya adalah wakil pengusaha yang merunding, memberikan jasa layanan dan menutup perjanjian asuransi dengan ketentuan yang ada. Jadi semacam utusan dari bosnya gitu ya. Jadi kayak dia diberikan disposisi dari pimpinannya untuk merundingkan sesuatu, untuk memberikan jasa layanan dan atau menutup perjanjian asuransi dengan ketentuan yang ada. Itu yang disebut dengan agen dalam bidang ilmu administrasi. Sekali lagi, agen dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah wakil pengusaha yang merundingkan, memberikan jasa layanan atau menutup perjanjian asuransi dengan ketentuan yang ada. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan angka kecermatan. Nah, angka kecermatan ini dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah angka yang merupakan presentase yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah surat yang ditemukan dan yang tidak ditemukan. Nah, ini surat menyurat ya lebih tepatnya, kayak di kantor atau di instansi pemerintahan atau non pemerintahan juga pasti ada surat menyurat ya. Nah, surat perbandingan persentase perbandingan antara surat yang ditemukan dengan yang tidak ditemukan itu ini disebut dengan angka kecermatan. Itu dalam bidang ilmu administrasi. Sekali lagi, angka kecermatan dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah angka yang merupakan persentase atau presentasi yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah surat yang ditemukan dan yang tidak ditemukan. Itu dia arti dari angka kecermatan. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan angka kredit. Angka kredit ini bukan jumlah uang yang di kredit ya. Angka kredit dalam bidang ilmu administrasi artinya adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. Nah, ini kayaknya lebih khusus untuk ke lembaga-lembaga pemerintahan karena di lembaga-lembaga pemerintahan lah ada jabatan-jabatan fungsional, ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional. Nah, ini angka kredit adalah hal atau penilaian atau satuan nilai yang tujuannya adalah untuk menilai kinerja pejabat fungsional tersebut dan menjadi salah satu syarat untuk dia naik pangkat atau naik jabatan fungsionalnya gitu. Sekali lagi, angka kredit dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. Itu dia artinya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu administrasi ada yang disebut dengan berkas. Berkas ini punya banyak arti nih, dalam ilmu komputer juga ada, dan secara umum di KBBI juga ada. Tapi kita bahas dulu dari ilmu administrasi ya. Berkas dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah lipatan kertas tebal persegi panjang ya, untuk melindungi dan menyimpan surat. Nah, itu berkas tuh. Yoi. Bentuk tidak baku dari berkas ini adalah barkas. Oh, baru dengar aku ada barkas. Bentuk tidak baku dari berkas ya. Bentuk bakunya berkas. Oke. Berkas secara umum juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian atau kumpulan atau gabungan benda seperti lidi, batang padi, kayu api diikat menjadi satu. Itu termasuk berkas ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baru tahu juga aku. Dan berkas juga secara umum memiliki pengertian bundel atau surat-surat. Di bidang ilmu komputer juga ada loh istilahnya. Tapi nanti akan kita bahas di konten selanjutnya. Nah, kali ini kita akan bahas aja dari bidang ilmu administrasi ya. Sekali lagi, berkas dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah lipatan kertas tebal persegi panjang untuk melindungi dan menyimpan surat. Itu dia artinya. Semoga menambah wawasan tuh. Oke, istilah selanjutnya ini disebut dengan berkas tersendiri. Kalau tadi berkas sudah kita tahu artinya apa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bidang administrasi. Sekarang ada yang disebut dengan berkas tersendiri. Apakah dia berkas menyendiri yang tidak mau bergaul sama orang lain? Nah, bukan. Berkas tersendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah berkas yang mempunyai judul tertentu guna menyimpan surat yang mengandung nama atau pokok yang tercakup
di bawah judul berkas itu. Jadi ya dinamain aja sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya surat masuk ya surat masuk aja ya. Ya surat keluar gitu kurang lebih lah kira-kira artinya berkas tersendiri. Jadi untuk tujuannya mungkin untuk memudahkan dalam mencari kalau misalnya nanti ada perlu berkas-berkas yang lama, nah gitu. Itu dia. Sekali lagi, berkas tersendiri dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah berkas yang mempunyai judul tertentu guna menyimpan surat yang mengandung nama atau pokok yang tercakup di bawah judul berkas tersebut. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan buku pedoman kearsipan. Nah, buku pedoman kearsipan ini di bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah naskah yang berisi keterangan yang diperlukan mengenai pekerjaan arsip dalam suatu organisasi. Orang arsip. Jadi naskah yang berisi keterangan yang diperlukan dalam pekerjaan arsip itu dalam bidang ilmu administrasinya disebut dengan buku pedoman kearsipan. Jadi kayak semacam kalau ada pegawai yang bertugas untuk mengawasi atau menyusun arsip atau bertugas untuk ya kearsipan lah. Nah, buku pedoman kearsipan ini adalah kitab sucinya kurang lebih begitu. Sekali lagi, buku pedoman kearsipan dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah naskah yang berisi keterangan yang diperlukan mengenai pekerjaan arsip dalam suatu organisasi. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan caraka. Caraka dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti jabatan fungsional umum yang bertugas mencatat dan mengirimkan surat atau dokumen yang dikirimkan ke instansi lain serta mengadministrasikan bukti pengirimannya. Oh, gitu. Jadi kayak dia semacam tukang pos yang ada di kantor gitu, tapi dia punya jabatan ya, jabatan fungsional gitu. Jadi tugas dia adalah untuk melakukan pengiriman, pencatatan surat atau dokumen ke instansi lain, kemudian melakukan pengadministrasian bukti pengiriman tersebut. Tujuannya adalah supaya kalau misalnya surat tersebut nggak nyampe padahal udah dikirim, nah dia lah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bukti di pengiriman tersebut. Itu yang disebut dengan caraka. Sekali lagi, caraka dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah jabatan fungsional umum yang bertugas mencatat dan mengirimkan surat atau dokumen yang dikirimkan ke instansi lain serta mengadministrasikan bukti-bukti pengiriman. Gitu. Nah, fakta menarik juga, caraka ini berasal dari ada bahasa Jawa juga. Nah, artinya adalah utusan, duta atau huruf Jawa. Nah, itu caraka artinya di dalam bahasa Jawa ya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan dana amortisasi. Nah, dana amortisasi ini dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dana atau sejumlah uang yang disisihkan oleh perusahaan secara periodik dan dikumpulkan untuk melunasi utang perusahaan. No, gitu. Itu masuk dalam bidang ilmu administrasi juga ya. Jadi semacam uang yang digunakan atau yang disisihkan dari keuntungan untuk melunasi utang-utang perusahaan. Nah, itu disebut dengan dana amortisasi dalam bidang ilmu administrasinya dan perlu diadministrasikan pastinya. Jadi perlu dicatat dalam buku-buku pencatatan. Itu. Sekali lagi, dana amortisasi dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dana atau sejumlah uang yang disisihkan oleh perusahaan secara periodik dan dikumpulkan untuk melunasi utang perusahaan. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya disebut dengan dana pelunas. Nah, dana pelunas ini dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dana amortisasi tadi yang ditujukan untuk melunasi pinjaman obligasi sekaligus setelah beberapa waktu tertentu. Maksudnya apa ya? Jadi kayak misalnya kalau yang tadi mungkin utang perusahaan secara real ya, secara duit, secara utang misalnya gitu. Tapi kalau yang dana pelunas ini adalah dana amortisasi tadi yang dikumpulkan perusahaan secara periodik, nah ditujukan untuk melunasi pinjaman-pinjaman yang sifatnya obligasi gitu, dan sekaligus untuk waktu-waktu tertentu. Gitulah kurang lebih kira-kira artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, dana pelunas dalam bidang ilmu administrasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dana amortisasi yang ditujukan untuk melunasi pinjaman obligasi sekaligus setelah beberapa waktu tertentu. Oh, jadi dana obligasi yang dilunasi secara sekaligus gitu maksudnya, bukan secara dicicil ya. Jadi secara sekaligus setelah beberapa waktu tertentu. Wah, gitulah artinya kurang lebih. Semoga menambah wawasan untuk kamu.
Oke, itu adalah tadi sekitar 10 kata atau istilah yang berasal dari bidang ilmu administrasi dan kepegawaian yang ditujukan untuk para pegawai juga perlu, atau orang-orang yang mau jadi pegawai baik itu PNS maupun non PNS gitu. Nggak apa-apa, belajar aja, yang pentingnya. Itu adalah tadi istilah-istilah yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari ilmu administrasi dan kepegawaian. Semoga apa yang saya bacakan, apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan serta memberikan informasi yang berguna buat kehidupan kamu ke depannya. Gitu. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stabil di tengah kondisi yang tidak stabil ini. Salam stabil. Semoga kamu terus masih diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya nggak ngapang marah-marah. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Tetap stabil kawan-kawan, salam stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.